Isaac Newton disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan modern. Suatu hari, salah seorang temannya melihat model tata surya yang dibuat Newton. Dia kagum dan bertanya, "Siapa yang membuat ini? Dia pasti seorang yang jenius." itu dibuat dengan sendirinya. Dengan sendirinya? Masa sih ini bisa dibuat dengan sendirinya? Mengapa kamu tidak percaya bahwa model ini dibuat dengan sendirinya, sementara mengatakan bahwa alam semesta dibuat dengan sendirinya? Alam semesta juga tidak dibuat dengan sendirinya, tetapi oleh Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang dibuat dengan sendirinya. Alam semesta yang luas, bumi yang layak huni. Siapa yang membuat segala sesuatu? Ibrani pasal 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu. Apakah itu benar? Mari kita mencari bukti bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu. Jika jarak antara bumi dan matahari menjadi 5% lebih dekat, semua air di bumi akan menguap dan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Jika jaraknya menjadi 5% lebih jauh, semua air di bumi membeku dan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Jika bumi menjadi 10% lebih besar dari ukuran yang sekarang, gas berbahaya akan menumpuk di bumi karena gravitasi yang lebih kuat dan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Sebaliknya, jika bumi menjadi 10% lebih kecil, air dan udara akan terpaksa keluar dari atmosfer karena gravitasi yang melemah dan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan. Jarak saat ini antara bumi dan matahari dan ukuran bumi adalah kondisi terbaik untuk keberadaan makhluk hidup. Apakah semua ini kebetulan? Yesaya pasal 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan membentuknya untuk didiami. Keberadaan Tuhan menjadi bukti keberadaan kerajaan surga. Wahyu pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru adalah kerajaan surga. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kita perlu memakai baju astronot saat keluar angkasa. Sama seperti itu kita harus mempunyai hidup kekal untuk pergi ke surga di mana tidak ada maut. Bagaimana kita bisa menerima hidup yang kekal? Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya? Lukas pasal 22 ayat 15. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Yesus berkata bahwa roti Paskah adalah dagingnya dan anggur Paskah adalah darahnya. Kita bisa mempunyai hidup yang kekal dan masuk ke dalam surga dengan merayakan Paskah perjanjian baru. Mari kita merayakan Paskah perjanjian baru dan menerima hidup yang kekal.